Pak Jokowi jadi presiden, siapa yang milih? Pak Jokowi bukan? Rakyat dong. Wah. Rakyat dong. Waduh, kufur nih. Tuhan yang milih, bro. Lu DM Pak HT. Ya, DM. Terus? Dibales. Halo Pak, saya mau nyalek Nasdem. Nasdem. Serius, lu mau lihat? Gue kan kalau ngomong, insya Allah nggak pernah diada-adain, cuman diadain aja. Nih, lo baca dari atas. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah dia ngebales gua. Nasdem apa Perindo? Apa salah ketik? Ya kan secara konstitusi hak gua. Ya. Ya kan? Kebebasan gua untuk memilih. Dan ya udah, terus apalagi yang dipermasalahin? Cuman akhirnya jadi heboh. Gara-gara lu terdaftar gitu ya. Bro, yang bikin heboh itu bukan manusia, Tuhan. Alhamdulillah itu rezeki gua. Alhamdulillah kesebut, Perindo kesebut, semua happy kan? Saling sayang, saling sayang, saling cinta, saling cinta. Gua saling sayang sama Bang Deddy. Bro, ribut kan boleh. Gua sama istri gua aja ribut, lu sama istri lu gak ribut? Ya sering lah. Udah gak usah curhat, Pak. Gak tahu. Serius? Gak usah pilih gua. Kan tadi gua udah bilang di awal, jangan pilih gua. Masa nggak jangan pilih gue? Ya udah, ngapain gua paksa-paksa, bro? Pilih aja Tommy Cokro, udah. Bener ya, ngomongin dong. Iya. Tommy Cokro, I love you so much. Untuk para pejuang kanker, sahabat-sahabatku di luar sana, semangat, sehat. Kita Pejuang bisa kanker, bangkit, insya Allah. Insya Allah penyintas kanker pertama yang duduk di Senayan, insya Allah. Berarti ini bakal banyak gak gebrakan-gebrakan Aldi Taher ke depannya? Nggak tahu. Hah? Enggak. Gabung Perindo. Aldi Taher bareng gue sekarang sama teman-teman semua di sini, semua pada senang semua ngeliat lo, tau gak? Assalamualaikum, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Look at the stars, look at the shine for you. Insya Allah Raffi Ahmad gabung Perindo. Nah iya, dia tadi udah ngincer nih, buku harus tampil dulu gitu. Ini ya. bukunya siapa? Bukunya Prabu. Istrinya siapa? Zizi kan. Zizi kan caleg Perindo. Iya. Ya, Sama Prabu juga. ya kita doakan bukunya laris. Buat beli Bukan lipstiknya dia Zizi. bukan dia nulis, buku punya dia maksudnya. Iya bukan punya dia kan? Iya. Ya semua punya Allah. Oke. Kita Salah dukung. gua dah. Hal yang baik-baik kita dukung. Tapi Siap. kalau si Prabu dagang miras, kita nggak dukung. Iya dong, jangan. Iya gitu. Iya dong. Nggak ngomong-ngomong, Pak Ini gue Feral wawancara Bramasta, nih. Farel Bang lagi. Tommy Cokro, insya Allah Bacalek Perindo. Insya Allah. Oh enggak. Dia lagi jadi host nih. Insya Allah nggak apa-apa. Enggak, lu nggak takut kena mental juga kayak temen lu Andromeda? Kagak lah. Ini podcast beda. Sama. Kalau di sana kan, ya selamat Sama siang podcast, gitu-gini. sama bro. Samanya Sama-sama apa? mencari ridho Allah. Oh iya. Kalau itu kalah gue udah. Iya makanya lu nggak takut nih Apa tuh? Takut kena apa? mental. Kagak. Ngomong sama gua, Gue enjoy aja kan. gue yang takut Pak. Kenapa? Manusia mana yang nggak takut di muka bumi ini karena belum masuk surga semua. Ais. Kalau udah masuk surga baru udah nggak ada ketakutan. Masuk neraka baru takut terus. Nah, catat ya. Nggak usah dicatat. Baca Al-Quran aja. Nah. Di, Siapa? gua tuh sama teman-teman kaget. Jangan kan lu, gua aja kaget. Kok mau Aldi datang siang-siang nih ke sini gitu? Ada honornya Pak. Gue udah tunggu jawaban itu. Nggak yang ngasih amplop lu apa tim kreatif nih? Udah teman-teman semua nih. Ya bayar Saking dulu aja, seneng. bayar dulu aja. Ntar ya, nggak gue bawa sekarang. Transfer kan bisa. Ah, Ini iya, parah nih. iya. Ini parah nih. Tenang. Sekarang udah canggih Pak. Pakai ini ya, Imani. Gitu ya. Imani. Motion Pay aja gue langsung gini promosi. Motion Pay. I love you so much. Di, Yes. gue mau mundur belakang banget nggak apa-apa ya? Boleh. Gue tau lo sejak Aneka Yes. Habis gitu Enggak, VJ Han. kalau mundur banget bukan di Anika Yes. Apa tuh? Masih sperma berlomba-lomba. Ya, gue masih lama ngomongin soal sperma. Anika Yes 2001. Nah, itu Aneka Yes 2001. Seangkatan Raffi Ahmad. Yoi, itu Iya. gue tahu. Nah, tapi ketika gue paling ngerti itu ketika gue datang ke Jakarta 2003,
Setelah itu gue masih ngumpul nih sama teman-teman finalis gitu ya. Oke. Bareng sama tim produksi. Ternyata ada finalis namanya Aldi Taher di tahun 2005. Oh lu senior gua di Pijehan? Pijehan. Siap, senior. 2 kali gue dicium tangan nyari nih gue. Mohon arahannya. Ya kagak lah, lu senior gue di politik dong justru. Enggak, lu guru gua. Enggak, lu guru gue. Enggak. Udah, Terus guru deh. kita wow. Wow. Udah kita ngirim voice note apa tadi? Guru apa? Nyoy. Saya ini gurunya Tuan Guru Bajang loh. Dan Tuan Guru Bajang? Guru saya. Nah. Selesai itu kelas. Murid saling menggurui. Pak Haritanu guru saya. Pak Haritanu guru lo? Iya. Lo nya? Muridnya Pak Haritanu. Udah jangan mancing-mancing deh. Ini nonton nih ketum kita nih. Iya. 2005 lu Vijehan gitu ya? Yes. Lu pada saat itu emang udah pengen di dunia hiburan atau nggak sih? Bukan gue yang mau. Siapa? Insya Allah Tuhan yang mau. Tuhan yang mau. Kita ini manusia bro. Nggak punya hak apa-apa. Nggak punya keputusan apa-apa. Makanya kemarin gue tulis di IG gue. Jangan berusaha memahami sesuatu. Insya Allah Tuhan yang akan memberi pemahaman. Lu ngikutin aja pokoknya ya alurnya ya? Harusnya. Ya. Dan terus lu masuk final tuh? Alhamdulillah. Lu nggak bisa bahasa Inggris katanya? Bisa, cuma Yasno oke doang. Sama apa lirik lagu apa tadi lu bilang? Oasis. Oasis. Itu pun juga balang belentong pak. Today it's gonna be the day that they never try back to you. Someday you will find me coming in the landslide. Artinya gue gak tahu pak. Sekarang udah tahu dong. Gak tahu juga. Masa? Pak. Lu nyanyi kayak gitu aja nyanyi Coldplay juga gini. Gue liat kemarin. Iya. Gini. Itu sebenarnya gue haus pak. Gue kayak berasa lagi makan es krim. Semua pada ngomong, ini yang nyanyi Liam Gallagher atau Chris Martin gitu. Tapi kan Chris Martin juga muridnya Liam Gallagher. Iya. Dan Liam Gallagher muridnya Chris Martin. Sama lagi. Lo tau gak yang nyekokin gue Pijehan tuh ada di sini, kerja di MNC, namanya Rick Suropani. Mas Riki. Mas Riki. Di lo ikut Pijehan, gue gak tahu pertimbangannya apa, lo wawancara dia aja dah. Dan itu gue inget banget. Gue karena pas gue baru pindah ke Jakarta juga, Iya. setelah sama Mas Riki sama teman-teman semua di MNC, gue dipertemukan sama ya agen-agen agensi hiburan lah gitu ya. Tunggu, lo katanya Ivan Sanders ya? Bukan. Itu Evan setelah enggak? gue, Evan 2004. Si Gue Daniel. Oh Daniel Mananta. Si Arifin Putra lu juga? Yeah. Oke siap. Itu angkatan gue. Arifin paling mudanya dari situ, 15 Iya, tahun iya. kalau nggak salah. Iya walaupun udah gak muda ya. Apanya tuh? Yang muda kan bayi. Kecil. Yes. Oke. Nah, oke. Pijehan gitu ya. Iya. Berarti itu titik awal lu udah deh, gue di sini deh di dunia hiburan. Semua Insya lu Allah. beku di situ ya. Alhamdulillah. Pada saat itu lu kepikir ini karir lu atau enggak? Nah ini yang harus gue bedah nih. Bang Rocky Gerung, tolong nonton acara ini ya. Dokter, dosen, jurnalis, artis, penyanyi, ya semua yang berprofesi di muka bumi ini itu bisnis hiburan. Karena dunia senda gurau. Karena tampil soalnya. Yes, harusnya Oke. fun semuanya gitu. Harusnya fun. Iya, jadi Meskipun lu politik ini juga harusnya fun dong ya. harusnya fun. Memang harus fun. Karena kan ini politik tuh, ini partai. Partai itu kan party, pesta rakyat. Harus fun. Ya, fun. Lu pada iya semua. Fun, nih, fun. Disebutin semua. Gila. Nah itu menandakan gue fun. Ya, oke. Sebutin Party lagi, semua. ayo, iya. Oke. Jadi intinya adalah NKRI. Hmm. Kita harus, ya udah fun. Tapi kan gue lihat nih, kalau misalnya gue lihat beberapa liputan gitu ya. Gak usah Setiap- dilihat pak, buang-buang kuota. Ah, enggak dong. Harus tahu, gue harus riset. Kalau pas Oke. oh gue ngobrol sama Aldi nih. Lu selalu meminta restu dengan orang tua lo di apapun jalan lo, gitu kan ya. Ya insya Allah. Nah di dunia hiburan orang tua lu gimana lihat lo emang? Pernah komentar nggak selama berapa tahun gitu di? Iya, namanya manusia biasa ya. Ya jangankan dunia hiburan pak. Lu kadang nih, lu lulus SMA. Lu pengen ngambil jurusan kedokteran. Sedangkan orang tua lu pengen lo ekonomi. Atau sebaliknya. Orang tua lu pengen kedokteran, lu pengen ekonomi. Ya itu sudah. Kita ini masih di muka bumi pak. Terjadi perbedaan pendapat, perdebatan itu hal yang wajar. Kecuali udah di surga, udah gak ada lagi debat.
Udah gak ada beda pendapat. Tapi kan zaman dulu lu nggak kayak gini. Ya sekarang. makanya udah nih daripada kita lanjut obrolan ini, kita mulai dengan baca Al-Fatihah dulu yuk. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebaik-baiknya perkataan adalah Al-Quran. Kita ngomong nih berdua nih kemungkinan hilaf. Tapi kalau kita baca Al-Quran, kita menyampaikan ayat kalam Allah, insya Allah berkah. Kapan lu mulai mikir kayak gitu? Gue yakin pas awal dulu enggak dong. Lu masuk dunia hiburan nggak kayak gini lah. Berarti cerita dong. Kalau lu nanya kapan? Kapan? Masa nggak ingat? Bukan kapan tuh kapan? Kapan kalian mulai? Gak usah lu nanya gua, lu tanya diri lu, kapan lu mulai? Kok gue beda sama lu? Apanya? Mulai mendekatkan diri, mulai membaca Al-Quran misalnya. Apakah lu dari awal Udah di dunia belum? hiburan? Hah? Udah belum? Udah. Nah, bro, kalau nanya kapan, sebelum nyawa lo dicabut, ini serius. Iya serius, bener. Sebelum nyawa dicabut, lu masih bisa bertobat. Nah, kalau nanya, lu jangan nanya kapannya, sebelum terlambat Makanya tadi gue langsung mulai baca Al-Fatihah. Tadi kita ngobrol tanpa ada ayat Al-Quran, blunder pak. Iya, tapi pas lagi lu baca Al-Fatihah di siaran live berita, tuh geger semua. Belum pernah ada ya? Pernah nggak nonton kayak gitu? Nggak. Alhamdulillah bukan dunianya geger, langit geger. Oh iya? Insya Allah. Iya. Bener bro, nembus ke langit ke-7 bro. Sampai news anchor aja gini, news anchor aja. Alhamdulillah. Iya. Makanya alhamdulillah tuh news anchor-nya langsung istighfar kan? Iya istighfar. Abis itu pertanyaan gak dijawab sama lu ya? Ya ngapain gue jawab? Orang gue gak ada jawaban, jawabannya di Al-Quran. Tapi cerita dong. Iya. Mulai kapan? Lu mulai tergerak untuk lebih dekat dengan agama Islam. Kalau nanya mendekatkan diri. mulai kapan gue gak tahu. Oke. Gue juga bingung. Yang jelas kita udah bismillah aja. Ada yang bilang nunggu hidayah. Hello. Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Hidayah sudah Allah kasih karena Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Cuman kitanya aja yang lalai untuk menjemput. Rezeki udah Allah kasih. Kita tidur-tiduran aja di rumah. Rezeki gak datang. Kayak gue sekarang datang ini dibayar. Alhamdulillah. Bang dari Kobuzer gue dibayar nih. Lain kali kalau mau undang gue jangan berharap gratis ya. Gue tahu tuh masalah apa tuh yang disebut-sebut soalnya makanya. Ya dia pernah ngundang gue minta gratisan. Ya masa dia dapat duit ngapa bagi-bagi ke gue? Terus? Wow. Sempet ribut gak tuh? Ya ribut lah, karena kita masih di dunia. Kalau udah di surga baru udah gak ada keributan lagi. Itu udah beres lah ya masalahnya ya? Udah, gue saling sayang sama Bang Deddy. Bro, ribut kan boleh. Gue sama istri gue aja ribut, lu sama istri lu gak ribut? Ya sering lah. Udah gak usah curhat pak. Nanti aja di rumah lu. Iya. Lu kalau ditanya gitu, kasih tahu gak ya? Gitu aja. Nanti lampu Balik. potong. Pancing. Balik. Terus. Udah baikan lah ya. Udah oke lah ya. Ini cocok gak gue jadi news anchor nih? Hah? Cocok gak gue jadi news anchor? Cocok. Cuma beda sendiri ntar. Enggak, beda sendiri ada spesial. Bukan news anchor, news anchor gua. Sampai siapa? Yang di TV One tuh dia buat konten kan, Iya. akhirnya cerita lah, mengklarifikasi. Mereka juga mengaku kaget semuanya. Ya gue juga kaget. Tapi balik ke pertanyaan tadi, Iya. karena nggak mungkin dong, lu tiba-tiba ujung-ujung begini kan, lu ada journey-nya, ada perjalanan. Bro, gua nggak ada jawaban. Gue nanya, Pak Jokowi jadi presiden siapa yang milih? Pak Jokowi bukan? Rakyat dong. Wah, Rakyat dong. waduh, kufur nih. Tuhan yang milih bro. Oh iya, ya itu mah pasti dong. Ya udah, lu nanya gue nggak tahu. Udah baca Al-Quran aja, gue nggak tahu kapan, gue nggak tahu kapan makanya gue bilang. Oke, kalau misalnya kapan-kapan sekarang ya. Iya. Nggak gue nanya deh, nggak gue nanya lu. Iya. Lu mulai tergerak hati lu untuk sholat kapan? Kalau di zaman waktu gue masih muda, Iya. pada saat gue lagi kesulitan, itu pasti.
pada saat gua udah mulai nikah itu mulai tuh. Harusnya nggak gitu. Di saat lo senang juga lo sholat. Oh iya, Ya makanya udah. bertumbuh. Berarti gue gue. nggak percaya jawaban lo. Masa nggak percaya? Ya udah, sholat aja. Bertumbuh gue. Gue makanya nggak bisa bilang. Kita nggak gua oke. Kita gitu. nggak perlu berusaha menceritakan. Kan gue bilang nggak usah berusaha memahami. Oke. Biar Allah yang beri pemahaman. Kalian nonton ini nggak dapat apa-apa. Baca Al-Quran aja udah. Baru dapat apa-apa. Dapat kok, something dapat lah. Ya, alhamdulillah, insya Allah. Amin. Oke. Kan lu selalu bilang Ya, perjalanan karir politik lo itu bukan instan. Ya. Iya. Bahkan kalau dibilang lu Dan cuma mungkin 2 instan partai juga enggak gitu. 4 partai saya. 4 partai Iya, justru. 5, 6, 7, 8, 9. Semua partai, Pak. Semua partai. Iya. Orang saya cinta semua partai kok. Tapi kenapa lu suka politik sekarang? Kenapa lu mau di dunia politik? Dari hiburan terus politik? Pak, politik itu kan cara. Hmm. Iya, politik itu cara. Kalau gue nggak berpolitik ya gimana gue masuk surga? Caranya gimana? Ya baca Al-Quran. Makanya kalau gue ditanya, gue ngapain mau jadi anggota DPR? Saya pengen baca Al-Quran di gedung DPR RI supaya Mbak Puan ngeliat. Saya lagi di meja, saya baca Quran. Ya, saya misalkan jadi ketua fraksi atau mungkin saya jadi ketua DPR RI. Baca Quran. Saya baca Quran. Ya udah itu doang. Terus kerjanya? Ya lihat aja nanti. Nah, jadi belum bisa di-spill sekarang karena belum kepilih gitu ya? Bukan bro. Bro, orang belum kerja ngapain lo tanya? Oke. Gue gak mau berjanji. Aldi, visi misi lo apa? Gue gak ada visi misi. Tapi kenapa lu pengen? Itu aja sih yang gue Ya siapa pengen yang tahu, pengen tahu. Siapa yang gak pengen lo aja pengen? Enggak. Gue tuh ya, nih. Kalau lo gak pengen ngapain lo maju? Gini. Hati-hati lo kata-kata lo. Lo gak Iya. pengen tapi lo maju. Berarti lo belum memahami. Ya, Ada nggak usah journey-nya. bisa memahami. Ada journey-nya. Iya. Kan gue udah berapa tahun Iya. berusaha belajar. Ya udah gue tanya, gitu. lo kenapa nyalek? Karena gue pengen terjun langsung Visi aja. misi lo apa? Belum lah. Ya udah sama. Tapi tujuannya lebih ke gue pengen belajar politik. Ya gue juga belajarnya baca Al-Quran. Oke. Ini semua ilmu di Al-Quran. Tapi kenapa lu pengen masuk? Kenapa gue pengen masuk? Hmm. Jadi anggota DPRI. Yes. Masuk Senayan. Karena gue pengen masuk surga insya Allah. Gitu ya? Iya. Jadi Kalau lo intinya, enggak, ya semua juga pengen masuk. ya surga. udah sama aja kan. Jadi intinya kalau misalnya rakyat nih memilih Insya Allah. konstituen lu Nggak usah pilih Aldi Tahir, nggak usah pilih. Kenapa nggak usah milih? Ya natural aja Pak, ngapain dipaksa-paksa Pak. Dan lu nggak kampanye dong ntar? Pak, kampanye gue baca Quran aja Pak. Pilih gue silakan, nggak pilih nggak apa-apa, gue nggak mau maksa. Gitu ya? Alhamdulillah. Jadi pas lagi lu ketemu orang-orang Perindo, ketika mereka nanya, jawaban lu itu gitu? Enggak juga. Karena gue baca nih, Kang Ferry terutama Kang Ferry kan Iya. cerita betapa kagumnya dia gitu ya, menghargai. Anehnya kali, betapa anehnya Aldi. Kalau aneh mah udah semua orang juga udah tahu. Ini parah nih. Tenang. Apa? Iya. Tapi beliau ini cerita, Alhamdulillah. ternyata lu tuh punya kejelasan dan ketertarikan komitmen sebenarnya. Insya Nah, Allah. itu yang gue pengen gali dari lu sebenarnya. Oke. Apa tuh sebenarnya komitmen lu? Gini ya, kalau ditanya kenapa gue melabuhkan hati gue ke Perindo, ini hal yang sangat simpel dan asik dan keren dan gurih-gurih nyoy. Gue iseng DM Pak Haritanu, IG. IG? Gue punya nomor WA. Oke. IG ya? Oke. Ya jangan kan Pak Haritanu jadi komputer yang ngeblok gue. Jadi Terus? sekarang kan sudah Allah mudahkan. Orang sekarang lebih banyak ngeliat IG daripada WA loh. Iya. Coba kalian mikir kan, ayo ya kan? Kalian lebih sering lihat IG daripada WA. harusnya kalian lebih sering lihat Al-Quran. Ngapain IG Oke, di? lu DM Pak HT. Ya DM. Terus? Dibales. Halo Pak, saya mau nyalek Nasdem. Nasdem. Serius lu mau lihat? Gue kan kalau ngomong, insya Allah nggak pernah diada-adain, cuman diadain aja. Nih, Coba lihat gue. lo baca dari atas. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah dia ngebales gua. Nasdem apa Perindo? Apa salah ketik? Coba. Lah kan emang gua salah ketik kalau gua mau ngapain gua ke beliau? Ya ke dong. Coba lihat. Nah ini ya. Selamat siang Pak Ketum, salam kenal. Nih, oh belum ini masih panjang Pak. Oh, oke. Selamat pagi ini nih. Itu udah panjang itu. Nah, halo Pak Haritanu apa kabar? Belum.
Gue udah sering DM. Nggak serius banyak banget di sini. Iya. Nih. Nah. Oke nih ya. Nah ini dia nih. Oh ini gerobak gue tuh. Ada job tadi apa tuh? Ada job masuk alhamdulillah MC. Nih. Coba lihat. Nah. Oh ini acara gue syuting. Nah. Nah nih. Selamat siang Pak Ketum, Shalom. Baca. Ya ini beneran loh, serius. Insya Allah Aldi mau nyalek dari aja menghadap. Udah Perindo. Jawab sama beliau. Perindo. Beliau jujur sebelum berpolitik beliau udah jawab gue loh. Gue sering nanya, Pak, terus dibales, kamu udah main program apa aja kan? Tuh dikasih sip. Sama siang Pak Ketum, salam kenal. Ini belum nyalek nih. Dia udah sering balas. Cuman gue nya aja yang, aduh, nyesel gue kenapa nggak dari dulu. Kenapa nggak dari dulu saya gabung Perindo? Gue mau kemana ya? Gua kepo aja ngeliat DM dia nih. Kang Ferry, oke, artinya udah jauh ketemu Ketum. Perindo maksudnya salah ketik. Oke. Berarti udah dari sini nih di welcome kan ya? Iya, gue ngerasa ini bukan sembarang ketum. Ya. Ini merakyat banget, Pak. Oke, terus merakyatnya gimana? Ya udah jatuh cinta gue. Ditambah lagi, itu deket rumah gue di daerah Kramat Sentiong, terus Johar Baru. Gue lewat gerobak Perindo. Gue langsung inget, gue tukang mie ayam Pak. Gue dorong-dorong gerobak. Itu di rumah gue di Cempaka Putih. Di garasi masih ada gerobak Pak. Dan lo ngeliat gue dagang mie ayam dorong gerobak nih. Gue gak bohong Pak. Artis yang dagang gerobak gue Pak. Raffi Amante gak pernah. Aldi Taher. Gerobak. Mie ayam. Mie ayam. Nah. Itu ada tuh. Iya nih, gue dorong gerobak nih. Jadi gue dari garasi rumah gue ke depan, gue dorong gerobak tuh pinggir jalan Pak. Ini gerobak gue, pakai roda, gue dorong. Ya pakai roda, lo pakai apa? Iya ada juga gerobak yang nggak pakai roda, stay di situ maksudnya kan ada. Oh. Ada juga yang pakai baling-baling mungkin gerobaknya. Ya suka-suka yang desain gerobak kan. Oke. Nah tuh. Tuh ini gerobaknya tuh dorongannya nih. Yeah. Karena nggak laku di garasi, gue dorong ke depan. Baru tuh di situ ya. Iya jadi gerobak. Terus gue DM, dibales. Wah udah ini. Dan di situ lu masih sama. Ya. Oke. Tapi yang gue penasaran, oke lu jatuh cinta misalnya Perindo. Yes. Lu ada masalah nggak sama PBB sebenarnya? Bro dengerin ya. Manusia mana yang di muka bumi ini gak ada masalah. Gak masalah. Oke. Kecuali di surga, baru gak ada masalah. Di neraka baru semua masalah di situ. Ya. Dan rumah gua, keluarga. Gue pernah keluarga. Ya udah terus apa? Nah, kalau ditanya kenapa ditarik ke Perindo? Gua hari ini mau nikah sama si A. Totonya hari itu juga Tuhan menakdirkan gue nikah sama si B. Rezeki jodoh maut rahasia Allah. Makanya gue langsung kontak Pak Sekjen, Pak, mohon maaf lahir batin. Ya. Ini verbal dulu ya, mohon. Itu masalahnya itu kali itu. Ya itu masalahnya gue mau pindah, itu aja kali. Ya kan secara konstitusi hak gue. Ya. Ya kan? Kebebasan gue untuk memilih. Dan ya udah, terus apalagi yang dipermasalahin? Cuman akhirnya jadi heboh gara-gara lu terdaftar gitu ya. Bro, yang bikin heboh itu bukan manusia, Tuhan. Alhamdulillah itu rezeki gua. Alhamdulillah kesebut, Perindo kesebut, semua happy kan. Saling sayang, saling cinta. Oke, berarti sekarang udah clear ya, selalu Insya klarifikasi gitu ya. Kemudian ada suratnya juga kan, akhirnya keluar tuh suratnya. Bro, kecuali gua nggak pernah buat pengunduran diri, gue gantungin, ujung-ujungnya KPU juga udah gue gugur nggak bisa nyalek. Kan sekali gue bilang keputusan hidup, bener nggak Pak? Iya. Iya kayak lo cabut dari TV Ono jadi presenter di sini kan sama aja. TV Pasti Ono juga pasti sedih juga kan, ya nggak apa-apa. Itu lumrah. Iya lumrah, makanya juga, ya makanya gue minta maaf, sudah minta maaf. Dan dari sama kayak mau nikah, dua-duanya baik. Keren, baik, ya kan? Cuma kebetulan hati lo sekarang kesini gitu ya. Tujuannya semua sama, berjuang untuk Indonesia sejahtera.
Nah itu tadi kan udah gue tanya, lu nggak jawab itu. Ini gue jawab sekarang. Oke, ditungguin berarti ya. Iya, berarti kan suka-suka Tuhan mau naruhnya kapan jawabannya. Karena gue gak tahu juga tiba-tiba gue ngomong begitu, semua kan kehendak Tuhan. Ya. Tapi kalau misal lu lihat sekarang nih ya, gue kemarin ingat banget tuh pendaftaran pas di KPU. Ini satu-satunya pakai sarung cuma dia doang gitu. Ya, Lu pengen memperlihatkan branding lu, Aldi Taher tuh orang seperti apa sih atau caleg yang seperti apa sih oh sebenarnya? enggak, gue gak pernah nge-branding bro. Oh enggak ya? Enggak, jadi ya daripada gue pakai bikini. Dan waktu itu gue Bikini kayak gini gitu ya, putih ada. ya lebih baik sebenarnya pakai bikini kita sih, jangan sampai cewek. Iya kita pakai bikini bareng ya. Nah jadi intinya, kenapa gue pakai sarung, gue bisa sholat asar. Oke. Dan waktu itu jujur ya, gue istiqoroh pak. Gue istiqoroh, datang enggak. Istiqoroh gue membiasakan diri gue untuk mengambil keputusan tuh melibatkan Allah. Istiqoroh, termasuk mau nikah juga. Jadi sekali lagi gue bilang semuanya sebenarnya udah kehendak Allah. Kita nggak punya keputusan apa-apa pak. Termasuk orang tua lu sendiri juga udah terserah lu deh, yang penting lu mantep gitu aja ya. Lah orang tua gue udah ciptaan Allah kok. Oke. Kalau Allah nggak ciptaan orang tua gue, mana ada kita? Enggak, kadang-kadang kan gini, orang terjun di politik tuh menakutkan bagi banyak orang gitu ya. Ya itu kan buat yang mereka merasa takut. Harusnya ngapain takut? Orang berpolitik itu ibadah pak. Nah berarti ini yang lu omongin ke orang tua lu berarti ya. Insya Allah. Oke, Emang ibadah. hal itu yang gak lo omongin ke orang tua lo? Nggak, ke orang tua gue lebih ke mempertanyakan kemantapan gue. Karena kalau udah terjun, ya itu dia tadi. Banyak nih, lu kayak masuk di sebuah lingkungan yang berbeda gitu. Bro sama aja bro. Lu masuk ke area politik, lu masuk ke area news anchor, lu masuk ke area musisi, sama aja. Selama niat lo baik, Allah gak tidur bro. Tapi kan lu belum tahu itu. Niat itu cuma kita sama Allah yang tahu bro. Oke. Kadang juga lo gak tahu niat. Niat gue, totonya udah makanya berlindung sama Allah. Makanya gue bingung. Itu gue ngomong bingung di dan bingung. Jadi lu sendiri juga pasti belum tahu gitu kenapanya gitu ya. Yang penting gue jalanin aja gitu ya. Bismillah aja udah. Kameramen udah gabung Perindo belum? Ayo Bismillah gabung. Milihnya ya. Enggak gini pak, gue ingetin nawarin boleh, maksa nggak boleh. Iya. Ayo Bismillah gabung Perindo. Ayo, wow. Terus gue lihat baju lo, heboh lagi nih setelah lu muncul kemarin, heboh lagi. Satu-satunya caleg yang nggak bagi-bagiin merchandise, tapi malah ngejual merchandise. Iya. Cuma Aldi Taher. Lo tau itu dari mana gue dapat pelajaran itu? Dari siapa? Dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang pedagang. Ya emang salah kalau gue dagangin kemeja. Enggak, ini bukan soal salah atau enggak. Kecuali baju lo lagi dijemur, gue ambil, gue dagangin, baru itu salah. Tapi ide ini menurut gue Gak tau ngalir aja pak. bener. Ngalir aja. Serius lu? Serius. Nih, gue ceritain ya. Aldi Taher Perindo. Nih gue kasih tahu nih. Ini gue lagi di mana mau tahu loh. Ini foto lagi nyebar. Padahal gue bukan foto studio. Ini lagi di mana? Depan ini kayak. Ini lagi di Senen. Iya, di Senen. Gue baru lagi nyetak nih. Nyetak nama ini nih. Gue beli baju kemeja ini. Udah nempel kalau ini. Enggak, ini ada. Ini terus dijahit. Bordirannya. Terus gue lagi mau bikin ini. Nih, ini di proyek Senen. Pak, topi juga. Dan ini gue jual 250.000. Yang minat hubungin Aldi Taher 08 12 12 99803 buat popok anak, insya Allah. 250.000 topi plus baju. Yes. Dan yang jual kan artis. Kalau mau tanda tangan gue boleh lah di belakangnya ntar. Ya cuma ini menarik gitu menurut gue. Belum pernah gitu loh. Ya, makanya lo jadi reseller gue udah. Biar Nah tapi gue ini loh ide dari dari baginda Rasulullah lo bilang gitu ya. Alhamdulillah. Tapi dengan harga kemudian item itu berapa lama sih lu memikirkan ide-ide kayak gitu? Bismillah aja bro, gak dipikirin. Langsung aja gitu. Iya. Bro, gue orang Minang bro. Gak usah dijelasin kan, gue orang Minang. Ya. Oke. Jadi otak lu langsung udah deh. Dagang. Jadi foto itu pertama kali gue habis nyetak ini terus pakai topi, gue foto pakai handphone. lu posting? Enggak, kirim Pak Ketum. Pak Ketum? Pak Hari? Iya. Terus Jempol. jempol? Dia tahu dia lu mau ngejual?
Ya udah tahu kali. Ya dia lagi ngomongin tahu kan? Enggak, pas lagi itu udah tahu belum? Lu ngasih tahu nggak? Enggak ya, cuma foto aja. Enggak. Itu waktu itu belum kepikiran jual. Pas sampai rumah, kok bagus bahannya. Enak gitu ya. Gue waktu itu niatnya jualnya ke para caleg-caleg, bacalek. Kenapa enggak? Hah? Kenapa enggak? Iya maksudnya gue kan ada video di TikTok gue untuk para bacalek dan semuanya juga sih. Iya. Yang mau beli kemeja Perindo yang keren dan topi Perindo keren, hubungin nomor telepon Ali Tahir 08 12 12 999 803. Ke seluruh dunia bisa dikirim. Ongkir nanggung sendiri. Gila. 250.000. Idenya ada aja. Ya orang lain malah bagiin gitu ya, bagi-bagi ya. Yang mau bagiin silakan. Iya. Yang mau jual ya silakan. Yang penting halal juga kan. Insya Allah yang penting berkah. Berkah. Kan gue bilang kecuali jemuran lu lagi dijemur terus gue ambil, gue jual. Oke. Jadi Itu juga mungkin orang mikir bro, kan biasanya dibagiin kenapa sekarang dijual? Ya mungkin nanti ada yang ngebagiin Al-Quran. tapi gue yakin nih jadinya bisa aja nih ngikutin, selalu trendsetter di sini kan. Berarti lo mau jual-jual? Ayo, kita join venture aja, reseller gue ya. Lo ngambil dari gue ya. Bentar ya, off cam dulu ya, ntar kita ngobrolin. On cam aja biar mereka pada beli. Terus ini beda sendiri nih, tulisannya juga Ini desain gue. nggak pakai bordir hitam juga enggak ya, tapi Iya, maksudnya- simbol putih gitu. Iya. Ya mungkin udah pernah ada, cuma kan yang ini yang desain gue gitu. Kecuali gue belinya dari Raffi Ahmad, berarti desain Raffi Ahmad. Kan gitu aja. Lu ngomongin Raffi Ahmad, gue jadi inget gue kemarin tuh sempet yang muncul di TikTok gue. Pokoknya nama lu kan lagi sering muncul nih. Alhamdulillah. Gara-gara gue riset, algoritma gue kira banyak juga nih yang Aldi Tahir nongol. Banyak tuh flashback awal lu ngeband. Ya. Bareng dia sama Irwansyah ya. Cerita dikit dong soal itu. Raffi Ahmad, Irwansyah guru gue bro. Ini belum pernah gue ungkap. Ya walaupun pernah ya. Ya maksudnya di sini. Kan belum pernah gue ungkap depan Bang Tommy Cokro kemarin Aldi Tahir. Ayo cerita dong. Iya. Raffi Ahmad itu guru gua di dunia hiburan. Nah akhirnya kejawab nih ya kan. Lu gimana sih di prosesnya? Gua dulu pertama kali mau casting. Gua sama Raffi satu angkatan Coverboy Aneka 2001. Ada di Google. Setelah Coverboy, gue lanjut kuliah. Tetap ngeband, Oasis ya kan. Made a million through it all but Sunday I. Ngeband di kampus Universitas Jayabaya. Gue nonton TV pak pas pulang kuliah. Ada si Raffi. Sama Bella, sama Zaskia Meka. Bunga Citra Lestari, Cinta SMA. Hah? Si Raffi masuk TV? Perasaan gantengan gua. Boleh dong. Boleh lah. Boleh. Sama kayak lu kan misalnya lu ada teman SMA, teman kuliah atau teman model, dia lolos. Kok bisa gitu? Kok bisa sih? Perasaan kerenan gua. Ya itu salah satu alat gua ini. Tetangga gua anak Banu namanya, tetangga nih rumah gua depannya kan rumah gua kan di belakangnya itu gang ya. Jadi depannya itu dia jadi figurannya di sinetron itu. Oke. Si Banu bilang, nah gue juga terima kasih buat Bang Banu Karim nih ya. Dia juga sekarang casting iklan, gue doain insya Allah kepilih terus. Dia ngomong, gue lagi syuting sama Raffi. Lu mau ketemu gak? Bro, gue habis dari Coverboy Aneka udah gak ketemu dia tuh mungkin 2-3 tahun lah, 4 tahun lah. Gue lanjut kuliah, dia terus casting dan jadi bintang utama sinetron. Bandnya udah selesai tuh? Band belum. Oh belum justru di situ? Ini belum ngeband. Oke. Yeah. Belum ngeband, habis Coverboy, kita udah kelar karantina, kemana misah, ya menjalani hidup masing-masing. Ya, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja, ada yang nikah, ada yang lanjut di dunia entertain, model, catwalk atau yang lain. Gue tadinya ketemu ngapain ya? Terus adik gue nih yang perempuan, nah gue juga berterima kasih ke adik gue yang perempuan Yulia Rizky Irsyandini, adikku semata wayang perempuan satu-satunya. Gue 6 saudara, dia perempuan satu-satunya. Masya Allah, adik Yuliaku ini yang nyemangatin aku masuk Coverboy. Ya, doa dia dan berangkatlah gue kalau kayak syuting Raffi Ahmad. Setelah lama gak ketemu, Masya Allah bro, dia ngeliat gue, "Woi Mat, apa kabar lu?" Padahal udah jadi artis dia, tapi orangnya tetap humble, gak sombong. Gue deg-degan pak, ketemu orang yang ada di TV pak. Ya. Kan gue waktu itu belum jadi artis pak, walaupun udah Coverboy, belum mendalami, belum terjun, belum casting, belum apa.
ketemu dia ngomong, "Wih, apa kabar bro? Wih Vi, lu jadi artis Vi? Yoi bro, makanya lu casting." Tuh kata-kata pertama dia. "Lu castingnya ke Multivision ya. Udah, ntar gue kasih tahu caranya." Makanya gue bilang dia guru gue, dia inspirasi gue, sahabat dan motivator gue. Nah dari situ dikasih info casting, begini bro lo, pokoknya ntar lo perkenalan nama, "Halo saya Mamat." Gue kenapa panggil Mamat karena nama gue kan Rahmat Aliansyah. Jadi orang-orang zaman dulu yang kenal gue tuh tahu Mamat, teman kuliah, teman SD, SMP, SMA. Mamat. Cuma gue udah ganti nama Ali Taher, disuruh ibu gue di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oh gitu. Buat pilkada waktu itu. Oh iya. Yes, ada di Google pak. Ada di sindonews.com. Lo Google aja. Ya. Oke, zone.com juga ada. Ada ya. Komplit udah. Badiku juga ada berarti. Akhirnya udah casting lah gue pak. Jadi yang nyemangatin gue casting pertama Raffi Ahmad pak. Oke. Casting film sinetron, dapat film Terowongan Casablanca, dapat iklan, terus jadi model video klip Manusia Bodoh, ada band, dan actingnya sampai sekarang bodohnya. Iya, jadi perjalanan lu seperti itu gitu ya di dunia hiburan ya. Dan ketika lu masuk ke politik, ada nggak sih orang yang berusaha atau teman-teman lo atau siapapun, "Jangan Edi." Pasti ada. Jangan ke politik, entertain juga ada. Kan itu lu udah sukses di situ lah. Iya sebelum gue sukses kan pasti juga ada yang ngomong. Yang gue penasaran nih politik soalnya. Sebenarnya jawabannya sama aja bro. Makanya gue bilang profesi apapun politik. Lingkungannya beda doang tapi sebenarnya sama tantangannya. Sama. Selama kita berlindung sama Allah, ya Allah nggak tidur. Yang salah tetap salah, yang benarnya tetap benar. Nggak ada tuh yang salah dibenarkan. Itu ngarang pak. Itu blunder pak. Yang benar disalahkan nggak ada. Tuhan tidak bisa dikelabui pak. Yang salah tetap salah. Gak mungkin kalau lo salah, Tuhan gak bela. Kalau lo salah, pasti Tuhan akan menyalahkan. Yang ngeri itu kan masuk neraka pak. Kalau lo benar tapi lo disalahkan, pasti Tuhan akan bela. Natural aja. Gue khotbah mulai dari hari ini. Kesal Jumat gue. Kan gue ustaz. Iya. Karena gue bukan ustazah. Wow. Nah, akhirnya ya seperti itu pak. Kalau tanya di masuk politik, nggak usah takut. Anak muda jangan takut berpolitik. Siapa orang atau teman yang apa ya, yang jadi mentor lu lah? Pak Haritanu Sudibyo. Nah, entah kenapa gue tahu jawabannya itu ya. Kan gue bilang, bro kalau waktu Nah, tapi kan gini, lu kan sebelumnya udah ke beberapa parpol. Berarti kan artinya perjalanan politik lu tuh udah lama. Iya dong. suka-suka gue bro kalau gue menyebut Pak Haritanu. Tetap ya Pak Hari ya. Emang lu menyebut siapa? Lu pengen gue nyebut siapa? Wah, Orang tua gue. keren. Emang Pak Haritanu bukan orang tua kita? Ya iya, orang tua kita semua. Beliau bapak bangsa bro. Serius, gue ngomong. Ya gue penjilat sejati pak. Tapi gue ngejilat sesuai dengan yang gue rasakan. Jilat yang tepat gitu ya. Istri gue juga jilat. Dan serius pak, ini gue ya. Aduh sorry gue. Oke, lanjut. Gue sampai di istri gue jilat langsung Oke. Terus. Jilat es krimnya. Dia makan es krim, gue jilat. Iya. Nah, nggak ada tambahan air aja pak. Tambahin ya. Yo, kita itu ini aja. Ya pokoknya masuk aja. Jangan Iya. diedit ya. Iya. Iya. Ini juga kipas angin ini majunya dikit kelihatan. Biar ada endorsean kipas angin nanti. Oke, penjilat sejati. Iya. Cerita lagi dong, Mas. Jelasin kenapa lu menyebutkan diri lo sebagai penjilat sejati? Ya karena jilat enak. Atau jilat itu membuat lo tahu bahwa ini loh orang-orang yang bisa membuat perjalanan gua tuh lebih ini. Menjilat lebih itu lancar. membahagiakan orang. Oke. Orang lebih suka dijilat daripada diludahin. Itu kan quotes lagi ya. Nampol. Jadi jangan pernah ngeludahin orang, lebih baik dijilat. Gitu. Thank you, Ra. Makasih ya Lesti. Oh iya tuh bikin lagu dia. Iya. Itu juga jilat juga. Akhirnya diundang sama Lesti sama Rizky Bilar, gue jadi host acara dia konsep pertama setelah
Iya, gue kalau perhatiin lu peka banget sama yang namanya apa ya, frekuensi yang ada di dunia sosial media. Alhamdulillah. Emang lu tiap pagi bangun tuh ngecek semua ya berarti ya? Enggak. Ya? Setiap pagi bangun ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngapain bangun langsung ngecek HP? Nggak, soalnya lu aware banget cepet loh dan BU, Pak. apa tuh? Butuh uang. Iya. Anak 3 mau sekolah ya kan. Ya, sebenarnya ngalir aja bro. Nah tapi kalau ditanya apa intinya, kuncinya baca Al-Quran Pak. Gue juga nggak tahu Pak. Gue kemarin trending 4 hari di Twitter, gue juga nggak tahu. Serius gue. Ini jangan Twitternya nge-hang kali ya. Gue scroll masih aja satu. Seneng dong. Alhamdulillah. Terus dapat ini nggak? Kucuran-kucuran yang Alhamdulillah banyak yang ngajak nyanyi, endorse. Iya, MC. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Berarti ini bakal banyak nggak gebrakan-gebrakan Aldi Taher ke depannya? Nggak tahu. Hah? Enggak. Gabung Perindo. Gue udah tahu. Udah tahu ya? Udah tahu. Iya, makanya yang belum tahu kan gue kasih tahu. Gebrakan. Suatu gebrak kali ya. Ini kalau di sorry kalau nyebut merek mulu nih tadi. Oke. Kan kita doain juga Ya, sukses. ya. Semua kita doain. Amin, semua sukses. TV juga kita doain sukses. Amin. Di, Iya. apalagi sih yang lo mau jual selain merchandise lo yang ini? Diri gua. Iya. Yes. Apa yang lo mau ngomongin ke orang-orang? Ya, bro. Gua bismillah memutuskan maju caleg itu kan gue lagi menjual diri gue untuk rakyat. Ya kan, dan rakyat nanti akan menggaji gua. Gaji ya, bukan korupsi ya. Ya udah, kan di Al-Quran tertulis, jangan jual ayat dengan harga murah. Juallah setinggi-tingginya supaya nggak ada yang mampu beli. Kalau lo tahu politik kan ada popularitas, ada elektabilitas. Ah itu Ya, bullshit nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Nih gue mau nanya dulu, dengerin dulu bentar ya. Popularitas jelas, lu populer ya. Enggak juga. Populer lah, udahlah trending topik gitu loh, Aldi Taher. Nah sekarang elektabilitas nih. Bro, kalau populer di dunia, di akhirat nggak populer ngapain Pak? Ya makanya. Ya gua sama Firaun lebih populer Firaun. Jauh amat. Ya. Nih. Nggak, tapi elektabilitas sekarang ya. Tadi kan popularitas, nih elektabilitas. Gue pengen tahu nih. Iya. Tadi kan lu bilang kalau mau pilih Aldi Taher, kenapa? Itu dong maksud gue. Nggak tahu. Serius? Nggak usah pilih gua. Kan tadi gua udah bilang di awal, jangan pilih gua. Masa nggak jangan pilih gue? Ya udah, ngapain gua paksa-paksa bro? Pilih aja Tommy Cokro, udah. Bener ya, ini ngomongin dong. Iya. Tommy Cokro, I love you so much. Dapil Jangan berapa? lupa pilih Bang Tommy Cokro, Dapil Jakarta 2. 3. 3, 4, 5. Biar seluruh Jakarta milih. Dunia sedang gurau ya. Insya Allah misalnya ya, Aldi Taher masuk sebagai bagian nih di Senayan nih ntar. Hal pertama apa yang ingin lo lakukan? Baca Al-Quran, bismillah. Ya itu udah tadi gue tahu. Ya kan itu pertama, lu nanya pertama, ya udah. Iya. Setelah itu dong maksudnya. Iya bilang yang kedua apa gitu. Kedua. Iya. Kedua. Nggak tahu. Nggak tahu mulu nih. Pengen tahu gua. Iya nanti aja cari tahu. Misalnya kesejahteraan tadi kan, Indonesia sejahtera misalnya. Om, ini yang berhubungan diri gue ya. Gue ini pejuang kanker, penyintas kanker. Gue di kemo 6 kali. Kita bening ya tuh Kita ya. bening. Ini bekas alat kimo, ini port kimo. Benjolan di leher sama di dekat paru-paru. Gue penyintas kanker. Selain insya Allah gue mau baca Al-Quran di Senayan supaya insya Allah Mbak Puan melihat, Pak Bambang Pacul melihat, Pak Bamsud melihat. Saya pengen menyemangati semua penyintas kanker atau yang diuji sakit apapun, bahwasanya kita bisa bangkit. Kita harus bangkit ya, dan insya Allah semua sehat, diberikan kesembuhan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bersedih hati. Jujur Pak, waktu gue divonis kanker Pak, gue ngerasa karir gue semua hancur. Gue kayak mayat hidup, nggak ada masa Stadium depan. 2. Tapi stadium tuh nggak ngaruh Pak. Ada yang stadium 1 lewat, ada yang stadium 4. Tapi nggak ada hubungannya kematian sama sakit ya. Ya. Rezeki jodoh maut termasuk mati itu adalah rahasia Allah. Yang rahasia itu rezeki jodoh maut kiamat 4. Itu rahasia tuh.
Ya. Jadi ya udah. Gue selain yang kedua nih, selain gue pengen baca Al-Quran ya gue pengen nyemangatin tuh para pejuang kanker, sahabat-sahabatku di luar sana. Semangat, sehat. Kita Pejuang bisa kanker, bangkit insya Allah. Insya Allah penyintas kanker pertama yang duduk di Senayan, insya Allah. Oke. Banyak orang takut sama kehidupan kerja politikus, terutama anggota dewan, karena lekat dengan kata yang namanya korupsi. Nggak usah takut, takutlah masuk neraka. Artinya apa? Artinya lu bakal jauh dari korupsi begitu? Nggak tahu juga. Insya Allah jauh. Insya Allah jauh? Iya udah itu aja. Oke. Karena itu yang ditunggu soalnya. Lo tau nggak? Nyadar nggak kalian semua? Kalian udah jadi koruptor di saat kalian melalaikan sholat. Gitu ya? Lagi azan, bukannya berhenti sholat, malah asik aja kerja. Lagi azan, bukannya sholat, asik aja syuting. Nggak berhenti. Ini udah azan belum nih? belum. Jangan jadi koruptor kita. Kalau udah azan stop, sholat langsung. Langsung dikat tadi gitu ya tadi. Ya kan? Ya udah Pak, gak usah takut. Takutlah. Makanya gue pernah ngomong. Aldi, lu kalau di Senayan nanti mau berantas korupsi nggak gini-gini. Korupsi nggak bisa diberantas Pak. Setan aja nggak bisa diberantas. Karena setan ciptaan Tuhan. Korupsi bisa dihindari dengan cara berlindung pada Allah, baca Al-Quran. Maka gue bilang pertama baca Al-Quran. Insya Allah kalau ulil amri, presiden, menteri, anggota parlemen, ya kepala daerah baca Al-Quran, insya Allah ya dilindungi Allah. Sekarang kalau misalnya lu kayak gini nih, gue bakal misalnya nih ya, ketika lu jadi anggota dewan, lu bakal kayak gini juga nggak? Gak tahu. Total Aldi jadi serius gitu, masuk di ruang debat serius gitu misalnya. Bro, Nah bukan Enggak. Sebut manusia paling serius di Indonesia siapa? Menurut lo? paling serius. Yes. Siapa ya? Sekarang. Temu Wisnu? Gue gak kenal. Enggak, menurut lo aja kalau lihat dari profilnya. Pak SBY deh. Iya. Pak SBY itu serius menurut gue. Anaknya juga, Iya. juga serius Oke. gitu. Udah, siapa lagi tambahin? Siapa lagi ya? Lo serius ya, lumayan ya. Serius gak gue? Enggak, bos lo dari kantor siapa? Bos gue serius, bos gue. Siapa namanya? Prabu Revolusi itu serius tuh. Pak Prabu ya yang tadi Yang punya buku ini nih. Iya. Gua serius nggak? Ya kagak lah. Kagak. Pak Prabu udah posting belum baca Quran? Gua udah. Jadi yang bercanda gua apa Pak Prabu? Yang lebih serius gua apa Pak Prabu? Enggak, gua nanya. Yang lebih serius Pak Prabu apa gua? Gue gak bisa ngomong kalau itu. Enggak. Gak bisa dong. Harus bisa nilai. Jadi kalau baca Jangan Al-Quran teman deh bos posting- lo. Bro, caur-caurnya gua, alhamdulillah gua udah posting baca Quran. Seenggak caurnya Pak Prabu, dia belum posting baca Quran. Kapan Pak posting baca Quran, Pak? Emang harus posting? Kenapa enggak? Loh enggak, tapi enggak harus. Loh harus Pak. Loh kok gak harus? Kenapa? Lah berarti gak usah posting yang lain. Kalau baca Al-Quran harus, kalau posting ya nggak harus. Kecuali dong. lu nggak pernah serah siapa aja yang mau. Analoginya gini ya, kalau lu nggak pernah posting apapun, oke, misalnya nggak punya handphone, nggak punya kuota, ini beliau posting lagi kantor, jepret, gaya, pakai laptop, ya atau makanan sama istri, kebagian anak, masa lu itu ibadah juga ya, ngantor ibadah, sama istri anak ibadah, baca Quran juga ibadah. Jadi menurut lu itu termasuk yang harus diposting juga gitu? Iya nggak juga. Nah makanya kan nggak harus kan? Ya mikirnya sendiri. Ya nggak, gue nggak maksa orang. Ya nggak. Ini juga netizen bakal komen nih. Udah bro, udah kena mental loh bro. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, jadi Kena mental itu kan bukan artian. Ya maksudnya kena di mental kita gitu. Iya, Insya Allah nyampe. ya oke kok. Iya. Iya. Termasuk temen lo yang Simba itu kan. Mas Aldi. Kenapa Mas Aldi bingung? Nanti kalau Mas Aldi bingung gimana rakyatnya? Emang Mbak nggak bingung Mbak? Orang semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Yang nggak bingung kalau dari surga Mbak. Coba manusia mana yang nggak bingung? Semua bingung. Oke. Biar nggak bingung baca Al-Quran. Ya. Nah itu gue nggak. Waktunya udah habis, gue tambahin di sini. Ya pastilah kok itu sih.
Untuk menenangkan hati juga kan. Dia udah ngomong pasti, tapi dia ngomong Posting. kenapa harus posting baca Quran? Kan ada kata harus. Posting boleh selalu kalau posting, tapi nggak harus, gitu kan? Harus. Harus ya. Nah itu jawab dong, kenapa? Bismillah, Tuhan menciptakan internet. Seharusnya internet itu buat posting baca Al-Quran atau cuma posting joget-joget. Nah joget mah enggak. Kenyataannya Pak Prabu joget mulu, Pak. Enggak. Kapan? Lihat Nggak ada. lihat TikToknya. Emang ada? Maybe. Kagak lihat lo. Gak ada. Kan ini perumpamaan ini. Iya. Ini jokes aja, Pak. Dia sudah. Iya ngerti. Ini Pak Prabu nonton nih. Insya Allah di sini dia posting baca Quran. Wah, udah di semangatin Aldi nih. Malu nih kalau misalkan. Udah bagus dong rezekinya. Iya makanya gue sengaja ngadain ke sana, Pak. Iya, kan gue juga gak bilang salah. Gue cuma ngomong antara harus atau enggak aja kok. Gitu doang. Iya. Gitu. Gue tunggu Pak Prabu Insya Allah posting baca Quran. Di lu bakal ribut-ribut konser lagi kan? Insya Allah. Coldplay juga. Ya kan nanti Insya Allah. Kan Coldplay tuh gue baca tuh lu masih. Ya alhamdulillah Insya Allah lu jadi ininya nanti promotornya kan, rencana kan? Amin. Gue kecipratan rezeki mah ayo. Pak Sandiaga Uno aja ngeposting Aldi Taher adalah Coldplay ini Coldplay rasa lokal. Di IG-nya lo. Nih, rasa luar negeri. Coba lihat. Pak Sandiaga Itu Uno. tadi. Nih Nah, Pak tuh. Sandiaga Uno ya. Nih di feeds-nya ditaruh nih Pak. Alhamdulillah ya rezeki ini dari Allah nih. Nih Bismillah. Oke Pak Adri Subono, Pak Kiki Ucup, semua promotor tinju kalau perlu saya nyanyi di ring tinju. Ya Don King. Tuh. Gak kebagian tiket Coldplay, masih ada Aldi Taher. Iya dia. Kata-katanya apa? Coba kata-katanya apa? Kata-katanya apa? Biar Om Tom yang baca. Celil lu. Ganjin ya. Takut kena klaim ya. Coba. Nih. Siapa yang kebagian tiket konser Coldplay? Jangan sedih. Maaf. Bilang, Apaan? Pak Sandiaga Uno say gitu. Oke, ini Pak Sandiaga Uno Ses. Siapa yang kebagian tiket konser Coldplay? Jangan sedih. Kita masih punya Coldplay versi lokal. Mas Aldi Taher. Yeay! Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Oke. Alhamdulillah. Ini udah berapa lama nih? 23. Waktunya main games nih. Gue pengen ngasih Oke, quiz ke dia. Siap. Nih ya, games ya. Siap abangku. Jawab ya. Pilih gitu ya. Boleh. Oke. Dewi siap? Persik. Oh belum ya. Pinter loh dia. Kalau soal pilih pasti ada di sana. Ini pertanyaan gini ya. Duet bareng Chris Martin atau Dewi Persik? Dewi Persik, I love you so much. I love you mantan istriku. Ini bininya marah gak nih? Bini lu marah gak kalau gini? Emang bini gue yang listrik gak boleh marah? Emang bini lu gak pernah marah bang? Iya. Udah gak usah curhat bang. Kedua, Ya. ya. Kalau disuruh pindah negara, kan lu pernah bilang nih, pindah aja ke negara gitu ya, pindah negara gitu ya. Kalau kepilih, Iya. Madagaskar atau Antartika? Antartika. Kenapa? Biar bisa selfie sama penguin. Ya. Ketiga, Iya. pilih jadi presiden atau ketum partai? Ketum partai. Kenapa? Kan ada Pak Hari. Berarti presiden. Oke. Next. Kalau lu putar balik ke 20 tahun yang lalu gitu ya. Dengan semua pencapaian lu sekarang. Tapi pilih mana ya? Pilih mana? Lu mundur 20 tahun yang lalu dengan pencapaian lu sekarang atau kaya raya instan sekarang juga? Mundur. Tapi pengalaman lu udah kayak sekarang nih. Oke. Atau kaya raya sekarang juga. Kayaknya sekarang juga pak. Kenapa? Ngapain kita permasalahan masa lalu pak? Padahal pengalaman lu kayak sekarang nih, nggak apa-apa. Pak, masa lalu biar aja jadi masa lalu pak. Meskipun umur lu lebih muda juga nggak masalah gitu ya. Bapak Penting ngomong apa sekarang sih, Pak? kaya gitu ya. Bapak ngomong apa sih? Sudah bingung nih. Kan gue bilang 20 tahun yang lalu kan lu lebih muda. Iya. Tapi pengalaman lu kayak pengalaman lu sekarang. Iya. Dibandingin kaya raya sekarang juga gitu. Udah yang sekarang ini pak, apa yang mikirin yang lalu-lalu pak? Oke ya, sekarang kaya ya. Oke. Bisa semua bahasa tapi nggak bisa bahasa Indonesia atau bisa cuma bahasa Indonesia? Bisa cuma bahasa Indonesia.
Kenapa? Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Aldi Taher. Disuruh gue translate bahasa Inggris, nggak bisa gue barusan. Bisa bahasa Indonesia doang gue. Terakhir deh ya. Iya. Lu kan bilang lu jual mie ayam. Gue jawab tadi ya, kenapa bahasa Indonesia doang? Iya, kenapa? Di Al-Quran tertulis, Allah ciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa, bernegara untuk saling mengenal. Jadi gue bangga menjadi Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Bahasa ibu ya. Oke. Ini terakhir menarik nih. Yes. Lu kan jual mie ayam. Iya. Lu pilih sekarang juga. Sorry Bapak, nggak update ya. Saya jual ke meja Perindo Pak. Iya, gue tahu. Lu kan punya gerobak mie ayam. Iya. Pertanyaannya, Pilihannya ya. Lu milih makan mie ayam bareng Prabowo atau Ganjar Pranowo? saya pilih makan mie ayam bareng Pak Haritanu Sudibyo. Hey! Ya, tepuk tangan dong semuanya. Thank you Bang ya. Gue yang thank you. Kenapa gue cium tangan? Beliau lebih tua dari gue. Berapa tahun paling? 3 tahun Ya, tetap doang. Anda adalah Lu orang tua 83? saya. Saya 83. Oh. Anda orang tua saya Pak. Oke. Bagi jajan dong. Ntar ya, habis ini. Di, thank you banget udah bareng Thank you, kita Bang semua. Tommy, ya. Seneng Thank you, banget Bang. gue siang-siang kayak gini. Ketemu lo, sebelum Alhamdulillah hari gue libur diundang besok. buat popok anak. Jangan kapok ya. Kalau perlu saya nginep Pak, biar bisa syuting lagi. Insya Allah nggak kapok. Siap, thank you. Dan jangan lupa beli buku Bang Prabowo. Yuk.